Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan singkat sebelum kita akan memulai seluruh aktivitas kami, ya. Yang terutama kita sangat bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita boleh diberi kesehatan, boleh dibangunkan dengan keadaan tubuh yang sehat. Namun sebelum kita akan memulai seluruh aktivitas kami, saya rindu untuk membagikan sedikit firman Tuhan kepada kita semua. Namun sebelum itu saya rindu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan, penjagaan-Mu sepanjang malam kami beristirahat dan kami boleh dibangunkan di pagi hari yang indah ini dengan keadaan tubuh yang sehat. Namun sebelum kami akan melakukan seluruh aktivitas kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara, begitu juga dengan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang akan mendengar. Biarlah dengan firman ini dapat menguatkan iman percaya kita. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan yang saya akan berikan pada saat ini adalah kesetiaan adalah kunci kehidupan yang teguh. Terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan berbunyi. Sebab jika kita mati dengan dia, kita juga akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita juga akan berkuasa dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia juga akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap kita. Walaupun kita sering tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Ya, namun di sini saya ingin memberikan apa itu definisi kesetiaan. Ya. Apa sih setia itu? Jadi di sini kesetiaan berbicara tentang ketahanan, ya Bapak Ibu, bagaimana ketahanan ketika kita mendapatkan pencobaan, masalah dalam kondisi tersebut, ya. Keteguhan untuk mencapai suatu tujuan ketika berada dalam bahaya dan bencana, ya. Lalu kesetiaan itu memiliki sikap yang dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, ya. Jadi kesetiaan itu bisa dari kata-kata kita maupun perbuatan kita, Bapak Ibu, ya. Jadi kesetiaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada banyak tantangan yang membutuhkan kesetiaan, ya. Tidak bisa dipungkiri lagi, kita hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada saja banyak pencobaan dan pencobaan yang datang kepada kita. Untuk itu di sini saya mau mengajak Bapak Ibu, ya, mengapa kita begitu penting akan kesetiaan, ya. Lalu kita harus setia kepada siapa, ya? Yang pertama, kita harus setia kepada Tuhan, ya. Kita harus setia kepada Tuhan dalam segala situasi, baik dalam kesulitan maupun kemudahan. Kesetiaan ini menunjukkan kepercayaan kita kepadanya, ya. Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Ya, yang pertama, karena kesetiaan adalah bukti kita mengasihi Dia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dan 15 kalau kita bisa melihat, ya, di situ bagaimana, ingatlah Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib saat kita masih di dalam dosa, ya. Sekarang kita mengasihi Tuhan karena apa? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Apa yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Dia? Ya, sederhana, yaitu kita taat kepada apa yang Ia perintahkan. Lalu yang kedua, kita harus setia kepada siapa? Ya, kita harus setia di dalam hubungan. Ya, kesetiaan dalam hubungan maupun dengan keluarga, teman, mungkin dengan kekasih kita, ya, itu sangat perlu, ya, sangat perlu. Karena kita harus menjaga komitmen dan kepercayaan yang telah kita buat kepada saudara kita, kepada teman kita maupun kekasih kita, ya. Jadi penting sekali, ya, kesetiaan itu di dalam hubungan. Lalu yang berikutnya, kesetiaan kepada diri kita sendiri, ya. Jadi ini juga sangat penting, ya, kepada diri kita sendiri. Kita juga harus setia kepada diri sendiri karena dalam diri kita sendiri kalau kita sudah mau setia, ya, pasti yang lain-lain itu kita juga bisa setia, ya. Untuk itu mari kita lihat dari contoh Alkitab, ya, dari Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, bagaimana kesetiaan mereka menunjukkan
ya kepada Tuhan. Ketika mereka dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan, ya. Pencobaan ini nyata ya di hadapan mereka. Ketika mereka tidak mau menuruti perintah raja, apa yang mereka terima ya? Konsekuensi ya. Bisa saja mereka dibuang ke dalam lubang singa, mereka dibuang ke dalam lubang perapian ya. Tetapi apa? Karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka tetap menolak dari ajakan akan raja, tapi mereka tetap memilih setia kepada Tuhan. Untuk itu, dari sini saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Kesetiaan bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting. Dengan kesetiaan kita dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan Tuhan dan sesama kita. Lalu mengatasi tantangan hidup dengan teguh. Lalu yang berikutnya menjadi teladan yang baik bagi orang lain ya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ketika kita sudah memilih untuk setia ya, maupun kepada siapa pun itu, yang terlebih utama adalah kepada Tuhan. Ketika kita sudah memilih setia untuk kepada Tuhan, mari kita tetap berpegang, berpendirian kita tetap mau setia kepada Tuhan. Ya, untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ketika hari ini ada banyak tantangan, cobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.